Orang-orang yang bermain dengan keadilan, bangsa negara yang bermain-main dengan keadilan itu sangat bahaya sekali. Mungkin untung di awal tidak akan bisa sejahtera di dalam jangka panjang. Dia melihat ada benar orang datang tuh ngomong kamu pasti sembuh, pasti sembuh. Tuhan berbicara kamu pasti sembuh. Dan yang membuat dia in a sense takjub ketika yang diomong gitu meninggal, dibawa keluar, diganti pasien yang baru kan. Orang itu datang dan mengatakan hal yang sama kepada pasien yang baru. Jika bahasa roh itu adalah salah satu karunia, agak aneh melihat gereja sebesar Geri tidak ada satupun yang berbahasa roh. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita di dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kia sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Hendry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Ya Pak Hendry, kembali lagi di studio untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar, pertanyaan-pertanyaan teologis, ya, ayat-ayat sulit juga di sini. Yang pertama Pak, apakah dalam kekekalan Allah memiliki gender laki-laki? Ya, Yesus pribadi kedua itu apakah menjadi laki-laki setelah inkarnasi atau sebelumnya? Bagaimana dengan Allah Bapa juga? Gimana Pak? Jawaban to the point-nya sih tidak ya. Karena Allah adalah roh gitu ya. Sementara laki-laki dan perempuan itu terkait dengan manusia, khususnya di dalam aspek dengan tubuh. Kepriaan dan kewanitaan itu tampil dengan nyata. Ya, sehingga Allah adalah roh gitu ya, maka dia tidak bisa dikatakan dia itu laki atau dia itu adalah seorang wanita gitu. Ya, sehingga kalau kita melihat ya Yesus pada waktu dia lahir ke dalam dunia berinkarnasi ya karena dia akan menjadi manusia. Dia menjadi manusia sepenuh-penuhnya ya, maka bukan hanya dia seorang pria ya, dia juga adalah seorang pria Yahudi ya dari suku Yehuda ya dengan Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya. Ya dengan 9 bulan dia di dalam kandungan ibunya. Ya sehingga baru ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, ya maka di sana sebagai bagian ya dia mengosongkan diri dan dia juga menjadi manusia termasuk ada gendernya yaitu gendernya adalah laki-laki. Ya sehingga pada waktu Alkitab mengatakan atau menyebut Allah sebagai Bapa ya, jangan dimengerti bahwa ya Allah itu pria seperti kita. Ya karena segala hal yang baik ya atau segala kelebihan ya dari pria dan wanita semuanya bersumber kepada Allah. Ya, jadi kalau hari ini kita melihat ya dalam konteks dunia berdosa, ya manusia, pria, wanita ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi pertanyaannya, apakah nanti kalau di kekekalan itu tidak ada lagi pria wanita semuanya sama? Tidak loh. Ya termasuk di kekekalan nanti memang Yesus mengatakan di kekekalan kita tidak kawin mengawinkan, tetapi bukan berarti tidak ada pria dan wanita. Dan ada pria dan wanita itu berarti termasuk di kekekalan, baik pria maupun wanita mempunyai kelebihannya masing-masing dan keterbatasan masing-masing, bukan kekurangan. Beda ya, kalau kekurangan itu kan akibat dosa ya. Tapi kalau hari ini saya tidak bisa terbang kan bukan karena saya berdosa. Iya. Ya, sehingga nanti ketika kita di surga tidak ada dosa, ya pria-pria tidak berdosa, wanita-wanita tidak berdosa, ya tapi tetap pria tetap wanita. Mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai keterbatasan masing-masing. Nah semua kelebihan pria wanita ini sumbernya dari mana? Ya dari Allah. Ya sehingga kita bersyukur Allah bukan pria, jadi seolah kalau yang wanita terus kalau seperti itu yang wanita sumber kelebihannya dari mana? Seolah tidak jelas. Tidak sih. Ya jadi kalau mau dikatakan ya kepriaan dan kewanitaan kita sebagai ciptaan Tuhan itu lebih tepat kalau dikaitkan dengan ketritunggalan ketimbang dengan natur Allah secara tadi ya bapak pria atau wanita. Tentunya bukan berarti bapak pria Roh Kudus wanita, tidak begitu ya. Tetapi mencerminkan relasi, mencerminkan keragaman, tetapi bukan suatu keterpisahan. Sehingga ketika Alkitab atau Perjanjian Baru khususnya meskipun Perjanjian Lama juga ada ya menyebut Allah sebagai Bapa itu mau menunjukkan dia adalah sumber segala hal yang baik. Dia sekaligus juga adalah penjaga ya which is lebih kuat kaitannya dengan Papa begitu ya. Dia adalah penjaga, dia adalah pelindung, dia adalah pemelihara. Ya, sehingga Mazmur ada mengatakan bahwa ya engkaulah Bapa pelindung bagi para janda, ya Bapa bagi anak yatim. Sehingga karena itu yang mau dinyatakan maka dipakai sebutan Bapak. Ya, jadi bukan mau menunjukkan bahwa Allah itu bergender adanya gitu.
jika bahasa roh itu adalah salah satu karunia, mengapa saya belum melihat ada karunia ini di GRI? Oke. Agak aneh melihat gereja sebesar GRI tidak ada satupun yang berbahasa roh. Wah, ini pertanyaan yang cukup menarik gitu ya. Iya, kalau kita kembali kepada Alkitab ya, kita melihat kan pastinya bahasa roh adalah karunia. Saya harap ini sudah no debat karena ia sudah eksplisit ya dinyatakan di dalam 1 Korintus. Nah, juga karena bahasa roh adalah karunia merupakan prerogatif Roh Kudus ya di dalam memberikannya kepada siapa. Ya, tetapi juga sekaligus begini ya. GRI itu ya puji Tuhan ya, by the grace of God ya ada banyak cabang dengan sekian banyak jemaat. Kok tahu? Gitu ya. Kok tahu kalau tidak ada jemaat GRI yang mempunyai karunia berbahasa roh? Nah, kalau misalnya patokannya karena tidak pernah saya dengar di kebaktian GRI itu ada jemaat GRI berbahasa roh, itu karena kita juga mesti melihat ya konteks hari ini ibadah beda dengan konteks abad pertama. Abad pertama itu paling banyak ya kan belum ada gedung gereja ya, kebaktian juga di rumah orang. Bisa 60 itu sudah orang lumayan kaya pakai sekali itu. Yang rumahnya bisa menampung 60 orang. Ya sehingga mengatur ibadah yang teratur untuk 60 orang dengan memastikan ibadah teratur untuk ratusan apalagi ribuan orang. Ya jelas itu berbeda. Ya sehingga mekanisme mengatur karena bukan cuma sekedar bergantian ya. Bukan cuma dibatasi, bukan cuma bergantian, tetapi juga itu mesti ada yang menerjemahkan. Ya sehingga mengatur untuk suatu ibadah yang ratusan apalagi ribuan orang ya tentunya jauh lebih rumit ketimbang konteks abad pertama yang ya ibadahnya lebih sederhana dan juga yang datang juga kurang lebih kita kenal. Sementara kalau gereja kosmopolitan bisa ada orang baru datang dan seterusnya gitu ya. Sehingga secara pengaturan itu bisa lebih sulit. Meskipun mungkin ya kalau di dalam konteks persekutuan lebih mungkin. Ya, tapi sekali lagi, nggak cuma sekedar ada yang berbicara, tetapi juga yang menerjemahkan. Nah, tetapi kalau saya boleh masuk lebih dalam lagi nih Pak Kies ya, memang ya hari ini ya situasinya ya untuk karunia-karunia bahkan bukan cuma sekedar bahasa roh ya, karunia mujizat misalnya, karunia kesembuhan misalnya gitu ya. Kalau saya boleh mengatakan situasi hari ini itu lose-lose bukan win-win. Ya karena di satu sisi ada sebagian gereja, sebagian orang Kristen yang mengklaim ya mempunyai karunia berbahasa roh, mempunyai karunia bahkan menyembuhkan, tetapi ketika dilihat baik secara kebenaran firman Tuhan maupun juga secara praktika, begitu ya, sangat-sangat wajar kalau sebagian kekristenan yang lain bertanya, loh kok gini? Kayak misalnya tadi ya, semua berbahasa roh. Ini saya mengatakan apa adanya, saya pernah bertanya sendiri kepada hamba Tuhan yang mempraktekkan itu gitu ya. Bagaimana kamu, akhirnya kan jelas. Nah karena kita teman ya dia juga ngomong apa adanya, ya kita skip deh. Dan saya sangat terbuka nih, ada kata ada ya di kolom komen ya, silakan tulis ya. Kan jelas tuh mengatakan ya di dalam 1 Korintus ya, harus dibatasi, bergantian, diterjemahkan. Kalau misalnya ada, ya karena siapa tahu ya ada di dalam pendengar kita, itu kan mungkin teman Bapak kurang ngerti Pak, gitu ya. Ya sehingga jawabannya ini loh, sangat-sangat please ya, ditulis di kolom komen gitu ya. Dan kita kalau ada kesempatan lagi kita akan meresponi dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena saya belum pernah mendengar penjelasan yang, bahkan belum pernah mendengar penjelasan. Ya bukan cuma belum pernah mendengar penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Gitu ya, belum pernah mendengar di mana itu. Alkitab jelas mengatakan. Ya di mana pembenarannya untuk semua orang mengatakan sekaligus pada saat yang sama gitu. Ya, sehingga kalau andai kata ada yang pernah membahas, dipersilakan nanti saya pribadi akan coba untuk berinteraksi lebih lanjut. Sehingga itu membuat akhirnya sebagian yang lain termasuk bahkan yang punya ya, itu khawatir. Ya, jadi saya pernah ditelepon oleh satu jemaat, meskipun bukan jemaat GRI, tetapi ya di gereja itu tidak pernah ada kebaktiannya berbahasa roh. Kan bukan cuma GRI ya, dalam kebaktiannya tidak ada yang berbahasa roh, ya saya sempat melayani juga atau juga diundang juga di beberapa gereja gitu ya. Sehingga ada satu jemaat, bahkan kalau saya nggak salah lebih dari satu ya, yang ya juga tidak ada gitu ya, sama seperti GRI, dia telepon saya, gitu dia mengatakan, Pak saya ini kok sepertinya punya. Gitu. Kenapa tadi saya akan tanya ya, kok tahu gitu ya. Kalau patokannya sekedar karena di kebaktian tidak pernah keluar, mungkin bukan patokan yang terlalu akurat bagaimana, karena ada orang telepon saya. Dan saya dorong dia, ya boleh pakai enggak? Kan dia takut loh pakai. Which is sekali lagi ya, kalau kita melihat fenomena yang ada yang tidak tepat tadi, kita bisa mengerti.
Sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan ini situasinya memang bukan situasi yang ideal ya. Ya karena pemahaman akan karunia itu tidak tepat sehingga ada yang memahami itu seolah-olah bahkan kriteria kerohanian atau bahkan kriteria keselamatan. Ya sementara sebagai ekstrim satunya ada yang memandang ini seolah-olah bukan dari Roh Kudus padahal jelas Alkitab mengatakan karunia. Ya sehingga sangat sulit situasi hari ini tuh untuk tidak membuang air kotor beserta dengan bayinya. Dan sekali lagi ya ini bukan hanya berkenaan dengan bahasa roh ya. Ada satu jemaat juga pernah dia ngomong sama saya gitu ya, Pak saya ini gak tahu Pak ya gitu ya, kok saya ini kalau saya ke rumah sakit saya mendoakan orang itu kok beberapa kali benar-benar orangnya disembuhkan. Gitu. Nah pada waktu saya mendengar itu saya langsung oke kapan yuk kita ke rumah sakit sama-sama. Nah tapi ya ketika kita ke rumah sakit sama-sama saya perhatikan dia doanya jadi nggak pede gitu ya. Padahal betul-betul saya tidak ada maksud untuk mau menghakimi dia, karena kan prinsip di dalam Alkitab karunia apapun kan uji. Ya sehingga harapan saya justru bagus ini kalau ada jemaat yang punya karunia menyembuhkan ya kita ajak lebih sering PI di rumah sakit ini gitu ya. Tapi mungkin ya karena dia sudah wah ini saya kok pendeta ikut ini saya mau diapakan mungkin ya. Jadi ya di dalam doanya pun kelihatan ya kayak orang ya nggak kelihatan karunianya akhirnya. Ya tapi ya kembali bisa dimengerti karena saya pernah dengar juga tuh jemaat saya ya ketika istrinya berobat untuk waktu yang lama ya di Singapura ya. Ya dia melihat ada benar orang datang tuh ngomong kamu pasti sembuh, Tuhan berbicara kamu pasti sembuh. Dan yang membuat dia in a sense takjub. Itu ketika yang diomong gitu meninggal, dibawa keluar, diganti pasien yang baru kan. Orang itu datang dan mengatakan hal yang sama kepada pasien yang baru. Amazing sih. Ya bagaimana dia mengatakan tuh langsung loh, Tuhan berbicara. Tuhan salah atau bohong atau gimana ini? Ya, jadi saya juga pernah punya satu cerita ya, ada salah seorang yang sakit dan orang ini memang cukup penting di gereja itu. Hamba Tuhannya mengatakan bahwa kamu pergi ke Singapura, Tuhan berbicara sembuh, meninggal. In a sense masih baik hamba Tuhannya sungkan ketemu sama istrinya. Kenapa masih baik? Karena sebagian yang bukannya nggak ada, yang bukan cuma nggak sungkan ya, nembak balik itu berarti itu menunjukkan kamu nggak percaya tuh. Ya ini sangat tidak bertanggung jawab loh. Ya dan cerita-cerita seperti ini bukan 1-2 kali sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan situasi hari ini itu tidak ideal. Ya sangat sulit untuk tidak membuang air kotor itu beserta dengan bayinya. Ya sehingga harap nggak tahu kapan begitu ya, hopefully ada situasi yang lebih baik. Apakah Allah punya sifat tabur tuai? Apakah dalam Kristen ada konsep karma? Oke, ya pertanyaan kali ini cukup menarik ya, banyak yang berkenaan dengan sifat Tuhan ya. Iya, secara singkat iya sih, karena Alkitab Perjanjian Lama jelas mengatakan ya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Dan memang ya, tabur tuai itu berkenaan dengan salah satu atribut Allah yang sangat penting yaitu keadilan. Ya, jadi meskipun kekristenan hari ini lebih menekankan kasih ya, tetapi sangat penting ya untuk kekristenan itu menekankan keadilan. Ya, sehingga tabur tuai itu berkenaan dengan keadilan dan Allah memang menciptakan dunia ini ya dengan satu sistem keadilan. Apa yang membuat dunia ini bisa berputar ya selain daripada gravitasi gitu ya. Juga ada yang disebut sistem tabur tuai itu. Ya sehingga orang-orang yang bermain dengan keadilan, bangsa negara yang bermain-main dengan keadilan itu sangat bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Mungkin untung di awal tidak akan bisa sejahtera di dalam jangka panjang. Ya jadi iya. Ya Allah mempunyai sifat keadilan, salah satunya dinyatakan dalam bentuk tabur tuai. Karma bagaimana Pak? Berkenaan dengan karma, satu sisi karma itu menyatakan keadilan. Cuman beda sangat pentingnya adalah karma itu mengasumsikan semesta yang tidak berpribadi. Sementara adil itu pribadi. Ya kita tidak bisa mengatakan wah anjing itu tidak adil gitu ya atau kucing itu tidak adil gitu. Nah sehingga keadilan itu berkenaan dengan pribadi. Sehingga gini Pak Kias, kadang-kadang ya mungkin ada orang yang juga mempertanyakan ya, kalau memang adil bukankah di dalam teologi reform khususnya kita sering mengatakan kita menerima terlebih dahulu. Ya apalagi ya di dalam Kristus. Ya sehingga hari ini ketika orang Kristen mengamini karya Kristus ya seolah-olah itu tanpa disadari merasa bahwa Allah tidak terlalu perlu adil-adil bagaimana. Which is hati-hati ya. Ya khususnya kalau ketika kita teologi reform kita percaya predestinasi ya.
Ya, jangan kemudian ketika ada orang bertanya, loh, berarti kan predestinasi ada sebagian orang nggak diselamatkan, berarti Allah nggak adil. Gitu ya. Nah, kalau saya boleh mengatakan ya kepada pendengar kita, jika saudara reform ya, jangan pernah sekali-kali menjawab bahwa ya daripada kalau adil nggak ada yang selamat. Gitu ya. Waduh, ini jawaban yang tidak tepat sih. Ya, karena keselamatan termasuk predestinasi ya tidak meniadakan karunia Allah. Ya, sekaligus juga tidak meniadakan keadilan Allah. Untuk kita bisa diselamatkan, Yesus mati. Adil loh. Ya, jadi bukan Allah tutup mata menyelamatkan kita karena kasih. Enggak loh, semua dosa kita itu dibayar lunas secara adil oleh Kristus di atas kayu salib. Dan jikalau ada yang mungkin terpikir, kok enak ya Yesus satu kali, satu orang mati satu kali menyelamatkan sedemikian banyak, bagaimana itu adil? Nah, izinkan saya untuk mendorong saudara melihat fokus yang berbicara mengenai penebusan Kristus. Karena itu pun bisa dipertanggungjawabkan, itu pun adil. Tidak ada yang diperlakukan tidak adil. Ya, sehingga yang diselamatkan, ya itu mendapat karunia yang dikerjakan secara adil. Karena Yesus mati menggantikan dosa-dosa kita. Sementara dia tidak bersalah, ya sehingga upah yang dia dapatkan kemudian diberikan kepada kita sebagai orang berdosa, tidak adilnya di mana? Sementara mereka yang dihukum, ya adil dong. Berbuat salah dihukum juga tidak adilnya itu di mana? Ya, sehingga karunia Allah tidak berkenaan dengan ketidakadilan. Ya, plus tadi yang saya katakan, adil tidak sama dengan karma. Ya, karena adil itu berkenaan dengan individu. Karma tidak memungkinkan pengampunan. Karma itu tidak mengenal belas kasihan. Ya, karma ya karma. Ya, sebentar di dalam karya keselamatan kita melihat karena Allah itu adalah Allah yang hidup, ada pengampunan loh, gitu ya. Ada pengampunan yang luar biasanya, ini pengampunan yang tanpa mengorbankan keadilannya dia. Ya, sehingga saya ingin baca satu ayat ya. Kiranya ini bisa memperjelas bahwa adil tidak sama dengan karma ya. Roma pasal ketiga ayat 25 dan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, gitu ya. Ini menarik nih. Jadi Allah bisa membiarkan dosa-dosa yang terjadi pada masa dahulu itu masa perjanjian lama ya. Ya, sehingga itu kenapa Daud bisa diterima, Abraham bisa diterima, Musa bukan karena mereka tidak berdosa, tetapi karena Allah telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Loh, berarti Allah tidak adil? Tidak. Ya, karena dinyatakan di dalam Kristus. Ya, ayat yang ke-26 maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Allah itu benar, adil, juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, karma tidak bisa gini. Tidak bisa, ini terlalu advance gitu ya, untuk karma gitu. Ya, sehingga beda ya, kalau karma itu berarti sudah kita pasrah aja deh. Ya, tapi kalau adil berarti ketika kita salah kita bisa minta ampun. Ya, kita bisa menerima karya keselamatan Kristus. Ya, akan tetap ada keadilan Tuhan ya. Begitu ya, kita yang menyia-nyiakan anak. Ya, pada waktu kita bertobat, Tuhan mengampuni dosa kita, tapi nggak otomatis anak kita terima kita. Kita harus bayar harga bagaimana memenangkan dia kembali dan seterusnya. Gitu. Ya, tapi sekali lagi ya bersyukur ya di dalam firman Tuhan Allah itu adil, bukan sekedar alam yang tak berpribadi yang memberikan karma. Gitu. Di dalam Matius 27 ayat 52 saya akan bacakan. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Apakah ini literal bangkit atau hanya simbolis, Pak? Kalau kita kembali kepada apa yang Matius tuliskan ya, tidak ada indikasi bahwa ini simbolis. Ya, jadi sama seperti tirai yang terbelah dua gitu ya, itu ya harafiah. Demikian juga kubur terbuka. Bahkan kalau kubur terbuka itu cukup wajar ya karena gempa bumi. Dan perlu diingat pada waktu itu kan orang dikubur bukan dengan kubur di tanah ya, seperti Tuhan Yesus kan diletakkan di gua. Gitu ya. Jadi ya kalau pada waktu gempa bumi batunya bergelinding itu sesuatu hal yang sangat wajar. Ya meskipun tentunya kalau bangkitnya itu bukan sesuatu hal yang wajar. Nah cuman ini kadang-kadang ini yang menarik bagi saya. Kenapa ya saya belum pernah ketemu orang Kristen yang nanya terbelahnya itu simbolis atau harafiah? Ya sementara beberapa sih yang saya tahu juga pernah tanya juga ya. Ini pertanyaan yang mungkin umum ya. Itu yang bangkit itu simbolis atau harafiah?
Ya kalau saya boleh tanya kembali, kenapa ya kalau kita tidak pernah mempertanyakan terbelahnya bait suci itu simbolis atau harafiah? Seolah-olah karena tanpa sadar ya, yang ini lebih sulit. Bagi siapa gitu ya. Kalau bagi kita ya dua-duanya sulit lah ya. Pada waktu itu kan kita mungkin pernah dengar ya, tabir bait suci itu kan tebal dan tinggi gitu ya. Yang mana juga bisa lah ada manusia yang bisa membelah dari atas ke bawah gitu. Ya sehingga kalau kita melihatnya kita ya memang sama-sama sulit, tapi kalau ini kita melihatnya karya Tuhan ya kenapa tidak bisa gitu. Dan kalau kita membandingkan ya antara yang tabir terbelah dengan ada orang-orang kudus itu bangkit ya sama-sama terkait kan dengan apa yang Kristus kerjakan di dalam kematian dan kebangkitannya begitu. Ya, jadi saya lebih melihat itu secara harafiah. Ya meskipun sebagai note ya, tentunya tidak semua orang kudus, sebagian gitu ya. Dan orang-orang kudus di sini pastinya bukan santo santa gitu ya. Juga bukan Musa, tapi orang-orang yang memang menantikan. Contoh yang paling kita kenal adalah Simeon, meskipun saya tidak mengatakan Simeon termasuk yang dibangkitkan gitu ya. Tapi contoh orang seperti Simeon, seperti Hana, mereka yang menantikan kedatangan Tuhan, ya sebagian sebagai akibat dari kematian dan kebangkitan Kristus dibangkitkan untuk sementara waktu gitu ya. Mereka menampakkan diri, ya meskipun setelah itu kita tidak membaca lebih lanjut gitu ya, apa yang terjadi dengan mereka gitu. Ya, datanya sangat sedikit ya. Ya, sangat sedikit. Sangat sedikit. Karena ya, sekali lagi ya, penekanannya ini kadang-kadang ya, prinsip membaca Alkitab ya. Alkitab tidak berkewajiban untuk menanggapi kepenasaran kita. Kita yang mesti menyesuaikan diri dengan maksud penulis. Ya, sehingga ketika tadi dikatakan nggak ditanggapi lebih lanjut ya, karena memang maksudnya Matius tidak mengajak kita penasaran nih apa yang terjadi pada orang itu, tetapi kebangkitan Kristus itu nyatakan. Ya, karena kalau kita membaca dengan lebih teliti ya, mereka keluarnya itu pada waktu Yesus bangkit. Nah ini ada dua penafsiran sih. Sudah bangkit pada waktu hari Jumat, baru keluar pada hari Minggu. Atau juga bisa dan mengerti kuburannya terbuka hari Jumat, mereka bangkitnya hari Minggu. Tetapi yang manapun itu ya terkait dengan kebangkitan. Nah itu yang yang Matius mau nih. Yang Matius mau tunjukkan itu bagaimana di dalam Kristus kebangkitan menjadi sesuatu hal itu yang konkret di dalam dunia ini gitu. Boleh jelaskan juga tentang prinsip penafsiran Pak, karena misalnya seperti ini kan kalau kita kembali kepada maksud penulis gitu. Jadi di luar itu jangan tanya karena fokusnya tuh ini gitu. Nah, apakah itu saja atau ada aspek lain yang misalnya kita betul-betul meneliti sejarahnya, datanya, misalnya kebangkitan Kristus kan itu terus diselidiki datanya dan memang fruitful juga pembelajaran itu, makin mengokohkan di dalam apologetika dan sebagainya. Oke, ya. Jadi dua hal ya. Yang pertama tentunya ya kita jangan melihat, kita mesti menyadari ada gap. Ya, jadi apa yang bagi kita hari ini ya, karena ya hari ini kita tidak pernah melihat manusia bangkit gitu ya, sehingga ada gap pengalaman. Nah jangan kemudian pengalaman kita hari ini yang kita masukkan, jadikan sebagai pengalaman penulis Alkitab. Ya ini yang seringkali terjadi nih. Ya, jadi menurut saya ini tidak mungkin, ya sehingga simbolis deh ini. Oke. Ya, dan yang kedua, seperti yang juga sudah pernah kita bahas ya, konteks pembacaan secara seksama. Ya, kalau kita baca secara seksama ya, itu menampakkan diri loh. Ya bukan cuma sekedar bangkit, bahkan ada urutan waktu, kuburannya terbuka hari apa, ya kemudian orang-orangnya keluar kuburannya itu hari apa. Dan kalau kita memang melihat di dalam konteks orang Yahudi ya, orang Yahudi lebih heran ketika ada mata dicelikkan daripada orang bangkit loh. Ya kan di perjanjian lama sudah ada ya, Elisa membangkitkan itu orang mati. Meskipun tentunya orang Yahudi tidak sedikit-sedikit expect orang bangkit. Ya termasuk para murid juga kaget gitu ya ketika Yesus betul-betul bangkit gitu ya. Cuman ya di dalam kitab suci mereka sendiri orang bangkit bukannya tidak ada kan. Yang tidak ada kan di perjanjian lama itu mata yang dicelikkan. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak memasukkan budaya kita ke dalam Alkitab, harusnya pertanyaan itu even tidak muncul. Ya kan orang Yahudi tidak akan kemudian terpikir bahwa ini historis atau sungguh apa. Mereka tidak akan terpikir ya. Ini yang kita harus belajar dari orang Yahudi. Hari ini kalau sekali lagi tidak ada kaitan sama sekali dengan pertempuran pada hari peperangan ya, tidak sedang berbicara siapa benar siapa salah. Tetapi secara umum ya, kalau kita hari ini ingat orang Yahudi, seringkali yang terpikir ya, oh Yahudi itu pinter. Tapi di sisi yang lain, nah ini yang kadang-kadang kita orang Kristen juga harus belajar ya. Mereka betul-betul bisa percaya mana itu harafiah. Sehingga pendeta Edward itu kan punya teman juga pada waktu dia studi di Jerman. Mereka benar-benar membanggakan loh, tidak ada suku lain yang dikasih makan mana.
Ini bukan orang bodoh loh, ini sekolah di Jerman dan lulus dengan baik loh. Ya bukan orang yang primitif gitu, yang tidak tahu mengenai ilmu pengetahuan, enggak loh. Tapi orang Yahudi itu, dan menariknya tadi ya, identiknya pinter loh. Gitu ya, identiknya pinter, tapi mereka masih benar-benar percaya, seperti misalnya mana, ya itu sungguh-sungguh terjadi. Kenapa tadi saya mengatakan, dan kita mesti tahu kan, Injil Matius kan memang audiensnya Yahudi nih, beda dengan Lukas. Orang Yahudi nggak akan nanya itu. Atau ya etis secara umum ya, pasti ada perkecualian lah ya. Secara umum orang Yahudi juga tidak akan tanya apakah Elia itu membangkitkan anak janda Sarfat itu simbolis atau harafiah. Ya, sehingga kalau kita tidak memasukkan konsep kita hari ini, harusnya cukup jelas. Dan yang kedua tadi, pembacaan secara detail ya. Ya, pembacaan secara detail itu juga tidak menunjukkan bahwa hal ini merupakan sesuatu hal yang simbolis. Ya, karena Matius memberikan detail-detail ya, yang menunjukkan ini beneran loh. Ya seperti tadi saya katakan gitu. Waktu Yesus di dunia, apakah dia berpotensi berbuat dosa? Jawaban ini tidak bisa dipisahkan dari natur Kristus ya, sebagai sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ya tentunya sebagai Allah. Ya dia jawabannya, kalau jawaban atas pertanyaan tadi ya tidak bisa. Karena jelas Alkitab mengatakan Allah tidak mencobai dan tidak bisa dicobai. Ya, sehingga tidak ada kemungkinan untuk Allah jatuh ke dalam dosa. Tetapi sebelum kita kemudian mengasumsikan, wah berarti itu sandiwara dan seterusnya gitu ya. Nah, kita juga mesti melihat Yesus itu sepenuhnya manusia. Ya, sehingga ketika dia tahan uji terhadap pencobaan, baik itu di padang gurun maupun juga itu di Getsemani gitu ya. Bukan semata-mata karena dia itu Allah, tapi karena dia belajar tekun. Seperti yang Alkitab itu katakan. Mungkin perbandingannya seperti ini, meskipun pastinya tidak bisa sepenuhnya identik ya, tapi bisa menggambarkan ya kalau seorang anak pemilik perusahaan, dia kerja di perusahaan daripada orang tuanya, dan orang tuanya sangat mengasihi dia gitu ya, maka dalam satu pengertian, ya memang tidak ada kemungkinan dia dipecat sih. Tetapi tidak harus kalau dia tidak dipecat itu karena dia anaknya. Jelas ya? Okay. Gitu ya, itu terlalu meremehkan, itu hanya orang sinis itu. Bisa jadi sih memang, bisa jadi, tetapi kan tidak harus. Ya bisa jadi kenapa dia tidak dipecat, andai kata dia bukan anak pun dia nggak dipecat itu. Dalam situasi seperti ini kita menemukan dua jawaban ini bisa loh. Ya tidak ada kemungkinan lah papa ini akan memecat anaknya. Kita di sisi yang lain juga tidak harus berarti anak ini tidak dipecat simply karena dia adalah anaknya. Bisa jadi karena memang dia anak yang bertanggung jawab. Dia sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaannya, bahkan karena dia sadar ini adalah perusahaan papanya yang akan turun kepada dia mengerjakannya lebih daripada yang sekedar pegawai yang mengharapkan gaji. Kenapa tidak mungkin? Gitu ya. Ya sehingga hal ini yang kita lihat juga Alkitab menegaskan dua-duanya. Ya jadi Alkitab menegaskan Allah tidak bisa dicobai dan tidak mencobai. Ibrani juga mengatakan Yesus didengarkan karena ketekunannya. Ya, sehingga ini membuat kita di satu sisi tidak bisa excuse ya. Adam tidak bisa excuse ya karena ternyata Yesus itu dicobai bisa. Ya padahal di padang gurun, kondisi lapar. Sementara Adam itu di Taman Eden semua pohon boleh makan kecuali yang di tengah begitu. Dan kalau misalnya ya ada pertanyaan, kalau gitu ngapain iblis masih mencobai? Nah, sebetulnya itu konsisten dengan sifatnya. Gitu ya, jadi sifat iblis sih ya dia merasa yakin bisa menang ya. Karena kalau enggak ada apa dari pertama dia memberontak gitu. Jadi ya sebetulnya enggak harus berarti iblis pura-pura enggak ya itu memang ya itu sifatnya dia gitu. Ya dari awal juga dia tahu dia ciptaan tapi dia berani memberontak karena dia yakin menang. Ya sehingga ya enggak heran juga kalau dia yakin juga apalagi mungkin dia lihat wah ini anak Allah sudah menjadi manusia coba lagi deh gitu ya dan gagal. Gitu. Jadi fakta bahwa Yesus tidak sekedar karena dia itu Allah tidak jatuh ke dalam dosa, tidak membuat kemudian event cerita pencobaan menjadi tidak mungkin. Dan pastinya tidak membuat cerita salib itu menjadi sekedar sandiwara. Kadang setelah Yesus menyembuhkan, mengapa ia melarang orang menceritakannya? Yang benar itu di Gerasa atau Gadara, yang disembuhkan itu satu atau dua orang? Ya ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih ya, saya jawab satu-satu supaya jelas. Ya khususnya memang, kalau nggak saya pernah bahas ini ya, saya lupa ya di salah satu sesi Q&A ya. Jadi memang khususnya itu Markus. Ya istilah akademisnya itu adalah Messianic Secret
Dan ada salah seorang teolog liberal yang mengatakan itu adalah satu trik yang Markus pakai ya untuk menjelaskan kepada jemaat yang dia kirimi Injil ya, karena sebetulnya Yesus tidak pernah melakukan mujizat dan tidak ada cerita mengenai Yesus melakukan mujizat, tapi Markus memunculkan. Sehingga kenapa dia kemudian menekankan Yesus itu menyuruh merahasiakan, sehingga kalau ada orang yang nanya, loh kok selama ini kami tidak pernah tahu? Markus bilang begitu ya, ya karena memang Yesus sengaja untuk menyembunyikan gitu. Ya kalau kita lihat ya ini satu excuse yang tidak tepat ya. Karena ya lucu ya, karena kalau memang itu tujuannya Markus, ada apa Markus mengatakan bahwa Yesus gagal membuat orang untuk tidak menceritakan. Ya karena kalau kita lihat ya Markus 1 ayat yang ke-43 sampai 45. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, gitu ya. Sehingga ayat ini mengatakan Yesus gagal gitu. Ya sehingga kalau Markus memang sekedar mau menunjukkan tidak pernah terjadi ya, ada apa dia mesti menambahi cerita bahwa Yesusnya gagal. Nah sekaligus juga ya ayat ini memberikan kepada kita beberapa kemungkinan ya kenapa Yesus melarang begitu ya. Ya karena di sini kita melihat kalau dari peristiwa ini secara khusus Yesus menghormati bagaimanapun itu secara ritual budaya orang Yahudi. Ya orang kusta yang sembuh harus lapor kepada imam dulu, jangan pergi kemana-mana. Gitu ya, jadi pergilah kepada imam terlebih dahulu. Ya sama seperti Elisa ya ketika melarang Gehazi. Ya ketika pasangan yang menerima dia itu meninggal kan, kemudian sang ibu menghampiri Elisa, Elisa memberikan tongkat kepada Gehazi gitu ya, kan bilangnya jangan mengatakan kepada siapa-siapa karena ini situasi urgent. Ya jadi langsung pergi ke anak, saya akan nyusul juga gitu ya. Nah demikian pula di sini kita melihat Yesus menghargai bagaimanapun budaya orang Yahudi, kamu segera ngomong imam. Ya bukan waktunya untuk cerita ke mana-mana. Ya, sekaligus kedua di sini kita melihat ya dampaknya not good. Gitu ya, dampaknya ternyata membuat Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ya karena ya akhirnya ya karena Markus khususnya menekankan Yesus datang untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Ya which is tidak bisa lagi dia lakukan ketika orang cuman maunya itu kesembuhan. Sama kan di dalam Yohanes pasal ke-8, Yesus juga nggak senang-senang sekali kan, atau Yesus malah ketus ya, kamu lihat roti kan, kamu datang. Ya karena sebetulnya sekali lagi Yesus maunya melalui apa yang dilakukan orang melihat lebih dalam, which is seringkali itu tidak terjadi. Ya sehingga ada banyak alasan ya kenapa Yesus melarang orang itu berbicara, dan Markus sendiri juga salah satunya mau menunjukkan bahwa ternyata memang tidak bisa dilarang. Ya ternyata berita mengenai Yesus itu tidak bisa dibendung. Ya meskipun ironinya melalui ketidaktaatan gitu ya. Ironinya karena Markus ini memang Injil yang paling penuh dengan dramatis ya. Sehingga ironinya bahkan melalui ketidaktaatan berita Injil itu tidak dapat dibendung. Nah ini kalau pertanyaan secara umum ya. Nah kemudian kalau tadi yang Gadara dan Gerasa itu cerita yang memang muncul di dalam dua bagian ya. Dalam Matius pasal ke-8 terus Markus pasal yang ke-5. Ayatnya bisa dilihat sendiri. Nah di Matius pasal ke-8 memang itu penyebutannya Gadara, Markus itu Gerasa. Di Matius itu 2 orang, di Markus itu 1 orang. Ya sehingga apakah ini menunjuk kepada peristiwa yang sama? Saya pribadi melihat iya sih, karena itu urut-urutan peristiwanya sama. Nah kalau sama lah kok 1-2, 1-1, 1 Gadara, 1 Gerasa. Nah saya jawab dulu yang mengenai jumlah orang yang berbeda. Nah ini kita mesti menyadari ya bahwa, nanti kembali juga tadi kalau ada pertanyaan bagaimana kita membaca Alkitab selain daripada jangan memasukkan konteks kita mesti membaca dengan lebih detail. Satu lagi yang penting itu yang jarang dibahas adalah genre, jenis sastra. Nah kita mesti sadari ya Injil itu genre-nya adalah biografi, bukan catatan pandangan mata. Gitu ya. Sehingga tidak ada keharusan di dalam penulis Injil untuk menuliskan detail itu secara benar-benar harafiah, dan itu tidak harus berarti salah satu ada yang salah. Contoh aja, contoh sederhana ya. Kalau saya melihat kecelakaan,
Ya sehingga akhirnya saya terlambat ke sini. Ya sekaligus juga saya punya anak yang baru belajar mengemudi, katakanlah begitu, dan anak saya cowok misalnya, dan saya khawatir dia itu nanti akan ngebut. Maka ketika saya menceritakan peristiwa kecelakaan itu kepada Pak Kias, dengan saya menceritakan cerita kecelakaan itu kepada anak saya, ya harus sama dong. Ya saya ceritakan kepada Pak Kias ya secukupnya aja, karena kalau enggak sudah terlambat, Bapak ceritanya panjang, kita kapan ini syutingnya begitu ya. Tapi sebaliknya kepada anak saya, karena saya mau make sure dia, supaya apa yang saya lihat jangan terjadi pada dia, saya ceritakan detail. Jumlah orangnya, berapa banyak di sana gitu ya. Sementara dengan Pak Kias saya mungkin akan cuma menceritakan saya pengemudinya meninggal loh. Cukup. Gitu ya. Sementara pada anak saya, Papa lihat pengemudinya tuh juga lihat orang di sebelahnya, di belakangnya, sehingga anak saya mendapatkan kesan di mobil itu banyak orang, which is betul. Sementara Pak Kias mungkin mendapatkan kesan satu orang, ya, which is saya juga tidak salah, karena ya sekali lagi tujuan saya bukan untuk memberikan laporan pandangan mata, tapi untuk menjelaskan, so sorry ya, saya kok terlambat. Gitu. Nah ini mirip. Gitu ya. Jadi kita mesti mengerti juga Injil sebagai biografi, ya Matius ingin menyatakan secara umum. Sementara Markus ingin berfokus kepada satu orang itu. Kenapa? Ya karena kalau kita membaca ya, di dalam cerita orang ini kan ceritanya yang orang kerasukan, kemudian setannya masuk ke dalam babi itu, yang kemudian Yesus diusir. Nah di dalam Markus ditekankan ya, itu lokasinya sama-sama di Dekapolis ya. Ditekankan bahwa ketika kedua kali Yesus kembali ke sana, orang-orang sudah menyambut. Ya, sehingga mujizat 4.000, 7 ikan itu ya, yang sisa bakulnya 4.000 ya, itu terjadi di Dekapolis. Sehingga kok bisa dulunya suruh mengusir Yesus kemudian menerima, ya karena kesaksian orang ini. Ya, sehingga Markus memang ingin memfokuskan kepada kesaksian orang ini sehingga dia tidak singgung yang lain. Ya, sehingga besar kemungkinan betul 2 orang. Ya seperti tadi ya, betul yang di mobil itu tidak cuman pengemudinya, cuman saya cerita ke Pak Kias memang menekankan pengemudinya saja karena bukan tujuan saya untuk memberikan laporan pandangan mata begitu. Nah ini berkenaan dengan jumlah orang, dan kalau saudara menemukan ya dalam beberapa cerita lain seperti ini, penjelasannya sama. Gitu ya. Jadi bukan cuma di sini sih ada perbedaan-perbedaan kecil gitu ya. Ceritanya sama gitu ya. Jadi jangan expect Injil itu menjadi sesuatu yang memang bukan maksudnya. Gitu ya, bukan itu. Dan saya kembali ke tadi ya, setelah andai kata Pak Kias besoknya baca koran ternyata lebih dari satu, Pak Kias akan berpikir wah Pak Endri bohong ya gitu ya. Nggak akan ya, karena Pak Kias tahu saya cerita ini konteksnya apa itu. Nah mengenai Gadara dan Gerasa ini agak sedikit lebih complicated ya, karena memang khususnya di dalam teks salinan Injil Markus yang kita punya, di dalam Markus pasal ke-5 itu gitu ya, ada salinan yang berbunyi Gerasa, ada salinan yang menuliskan Gadara, ada salinan yang menuliskan Gergesa. Gitu ya. Nah, kenapa hari ini memang terjemahan termasuk LAI memilih Gerasa, karena dari salinan yang ada itu yang paling kuat. Ya, baik secara jumlah maupun juga secara manuskrip-manuskrip yang menuliskan. Gitu. Sehingga memang ada kesulitan juga sih berkenaan dengan teks aslinya yang mana, meskipun hari ini memang lebih besar kemungkinan yang Gerasa itu. Ya, sehingga kalau misalnya ya yang naskah aslinya adalah Gadara, berarti sama gitu ya dengan Matius. Nah, kalau andai kata itu Gergesa, ya Bapak Gereja Origen meyakini yang betul itu adalah Gergesa. Kenapa? Karena memang secara lokasi itu Gergesa yang paling memungkinkan. Ya karena Gerasa itu cukup jauh dari pantai gitu ya, apalagi itu Gadara. Membayangkan babi jalan sejauh itu menuju ke laut agak sedikit sulit lah secara hari ini gitu ya. Ya tapi Gergesa itu adalah kota kecil. Ya sehingga mungkin tidak banyak orang yang tahu. Jadi ketimbang misalnya saya menjelaskan oh itu terjadinya di misalnya mana ya, Pademangan. Ya saya mungkin bisa mengatakan, oh itu terjadinya di dekat Kemayoran. Ya which is orang lebih tahu, oh atau bahkan mungkin ya di Jakarta sudah. Gitu tanpa saya harus menjelaskan secara, karena kalau Pademangan gitu ya, siapa orang di luar Jakarta yang akan tahu ya. Ya, tapi kalau Kemayoran ada kemungkinan orang lebih tahu ya, karena kan dekat PRJ gitu ya. Tapi kalau saya mengatakan juga Jakarta ya, orang Indonesia tahu lah. Kalau andai kata yang betul itu adalah Gergesa, bisa jadi kemudian di dalam salinan berikutnya mungkin penyalinnya tidak tahu Gergesa sehingga akhirnya keluar salinan yang nama yang lain begitu. Sehingga memang ada kesulitan, tetapi yang pasti seperti ini ya. Baik Gerasa, Gergesa maupun Gadara masih berada di dalam lingkup daerah yang sama.
Ya jadi bukannya misalnya tadi saya mengatakan di Pademangan, padahal terjadi di Surabaya, gitu ya. Nggak seperti itu gitu ya. Jadi tetap di dalam lingkup wilayah yang make sense ketika kebingungan itu terjadi, ya sehingga tidak harus berarti baik Matius atau Markus itu salah atau memalsukan. Tidak harus berarti seperti itu. Gitu. Baik Pak Henry, terima kasih untuk jawaban hari sama-sama. ini. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.